Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, puji syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu meskipun dalam kondisi yang serba terbatas ya, dikarenakan kita menghadapi musibah yang yang kita alami bersama-sama. Tapi mudah-mudahan ieu henteu ngirangan semangat urang pikeun thalabul ilmi nya, pikeun belajar. Nah, pada kesempatan ini insyaallah Bapak akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu materi untuk kelas 11 ya, tentang saling menasehati di dalam Islam. Yang akan kita bahas yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, materi yang akan disampaikan ini tentu diharapkan nanti kalian akan bisa lebih memahami tentang apa yang disebut khutbah, apa yang disebut tabligh, apa yang disebut dakwah ya. Untuk materi pertama yaitu khutbah, tabligh dan dakwah, nanti kalian harus bisa membedakan apa yang disebut khutbah, apa yang disebut tabligh, apa yang disebut dakwah. Coba, dan apa bedanya khutbah, tabligh dan dakwah? Khutbah di atas mimbar. Khutbah di atas mimbar. Takbir. Tabligh. Tabligh, kalau misalkan takbir di besar umum. Besar dan umum. Terus? Hiji deui dakwah. Dakwah, kalau misalkan dakwah dia satu perkataan, ke sikap, ke harta. Dakwah bisa ku perkataan, ku kata. Jadi persamaanana naon? Sama-sama mengajak kebaikan, ya. Betul ya, bisa dikatakan betul apa yang disampaikan barusan. Nah, untuk membedakan itu kita harus tahu dulu yang namanya khutbah itu apa, yang namanya dakwah itu apa, yang namanya tabligh itu apa. Dakwah itu asal kata dari da'a yad'u, artinya mengajak. Kalau khutbah itu asal katanya dari khotoba yakhtubu, khutbatan, artinya yaitu berbicara. Tabligh dari balagha yuballighu tablighan, artinya menyampaikan. Nah, kita bahas dulu khutbah ya. Khutbah itu barusan sudah disampaikan, artinya itu asal kata dari bahasa Arab khotoba yakhtubu khutbatan, artinya berbicara. Kumaha berbicara, apa tabligh oge berbicara, dakwah oge berbicara. Nah, yang membedakannya itu adalah ari khutbah mah nyaeta berbicara di hadapan orang lain di atas mimbar dengan adanya syarat dan rukun-rukun tertentu. Jadi nu ngabedakeun khutbah sareng dakwah sareng tabligh teh, ari khutbah mah aya syarat sareng rukun anu tertentu dan wajib dilaksanakan. Ya, eta khutbah. Ketika rukun itu hilang maka gugur. Beh dituna membeureunana teu aya pahalaan nya. Tah, ari khutbah ini, khutbah itu bukan ini itu nyatunya. Jadi nanti khutbah itu kalau dikaitkan dengan sholat itu terbagi 3. Ada khutbah itu yang dilaksanakan sebelum sholat. Apa? Khutbah Jumat. Ada khutbah yang dilaksanakan setelah sholat. Apa aja? Sholat heula terus khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, tadi sebutna idain. Terus aya khusufain, sholat khusuf dan kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan.
eta khutbah heula namanya salah pan tadi ge sabalikna nya salat heula namanya khutbah pan Jumat mah khutbah heula terus salat tah khusupain sareng idayeun mah naon heula salat heula tuluy khutbah tah eta. Jadi ada yang sholat dulu, ada yang khutbah dulu. Termasuk ada yang tidak terikat dengan sholat. Seperti khutbah apa? Khutbah nikah. Teu aya sholat sunat atau dina nikah sholat heula teu. Jadi khutbah secara dikaitkan dengan sholat itu ada 3. Yang sesudah sholat, sebelum sholat, dan tidak terikat oleh sholat. Nah itu khutbah berbicara di depan umum di atas mimbar dengan adanya syarat dan rukun tertentu, termasuk ada sunnah-sunnah tertentu. Yang pertama, orang yang menyampaikannya disebut khotib. Khotib itu adalah khotibun, orang yang berbicara artinya teh. Nah ada syarat jadi khotib itu. Nah, syarat jadi khatib yang namanya khutbah itu tidak ada perempuan, ya. Kalau tabligh itu ada, makanya disebutnya ada mubalig sareng mubaligoh. Mubalig mah pamagat, mubaligoh mah istri. Ari khutbah mah khatib teu aya, khatib sareng khatibah teu aya. Jadi khatib mah itu wajib laki-laki, ya. Nah, syarat khatib naon anu kahiji tentu bahwa khatib itu harus laki-laki yang sudah dewasa, berakal, sehat, ya. Yang pertama harus laki-laki sudah dewasa, sudah balik dan berakal, sehat. Jadi nu gelo mah teu bisa. Bisi hayang ajo-ajolan kuring bisa. Siga dina video ayeuna nu ngaruksak masjid kuring teh gelo cenah taban kitu nya. Tah teu bisa nu gelo mah. Termasuk anak-anak tidak bisa. Ya harus yang dewasa. Yang kedua, khatib itu harus tahu syarat dan rukun termasuk sunnah-sunnah khutbah. Kudu apal. Sabab lamun teu apal rukun engkena teh batal atau kurang pahala teh, bahkan sebagian membatalkan teu sah salat Jumatna. Nah makanya kita harus tahu dulu rukun Jumat itu apa. Kemudian yang selanjutnya tentunya dibarengi dengan tartil, bacaannya fasihnya fasohah jelas, tartil dina maca Qur'ana. Jadi sae leres dina maca Qur'ana, minimal leres. Meskipun tidak pakai lagam ataupun yang lainnya, yang penting makharijo hurufnya sama. Dan harus dibarengi dengan akhlak yang baik tentunya. Kemudian ketika dia berucap berkata itu harus kumaha? Kudu eces, kudu jelas. Mun cekolot baheula mah ngentep seureuh malapah gedang. Tah lamun mengkol wae dina khutbah tah ripuh eta mah. Siga bapak misalkan mengkol wae ngabahas bab salat nah kana bab juri, bab naon tah eta mah keur dina pangajian, eta mah dina khutbah mah kudu serius. Bahkan ulah 2 rius mah nya. Tah termasuk juga bahwa kita syarat jadi khatib itu harus rapih dan sopan. Apalagi kalau khutbah Jumat itu kan ada ketentuannya. Semua laki-laki ketika berangkat ke masjid itu harus semaksimal mungkin pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian. Ieu mari apel malam minggu geura mun sagala dipake ari ka masjid kaos sangsang nya. Tah eta anu kedah diperhatikeun ku urang sadayana, eta syarat khatib. Jadi kalian juga bisa menjadi khatib kalau memenuhi syarat itu. Saya sudah dewasa, oh berarti masuk. Berakal sehat, iya. Kemudian naon, bisa baca Quran, insyaallah bisa. Kemudian apalagi tadi teh, pakaian rapi, aya baju menang meuli misalkeun. Tuluy naon deui tadi teh? Memahami syarat, rukun dan sunnah khutbah, ya. Kemudian ketika itu ada, maka kalian sudah layak, sudah pantas menjadi jadi khatib.
Tapi sebagian ya, bahkan misalkan gini, kalau Bapak berpakaian seperti ini tangan pendek, itu menurut sebagian pemahaman itu tidak sah sholatnya, harus tangan panjang. Jadi itu kurang pas kalau mau dipakai khutbah ya. Nah itu adalah syarat dari jadi khotib. Kemudian ada syarat dua khutbah. Syarat khutbahnya itu sendiri kan, khutbahnya itu kita fokuskan sholat Jumat ya. Syarat dua khutbah itu yang pertama tentunya harus masuk waktu sholat ya, berarti waktu zuhur lah. Kalau biasanya muncan asup waktu zuhur mah teu bisa. Atuh kumaha Jumatan teh urang punurkeun we jam 10. Nah meh teu panas teuing teu bisa. Atau urang hijikeun we da subuh oge misalkan geus geus hari Jumat teu bisa. Atau dirapeakeun jeung asar tidak bisa, sudah masuk waktunya. Yang kedua, imam harus berdiri ya, usahakan imam itu harus berdiri. Kemudian harus ada duduk di antara dua khutbah. Dan yang terakhir tentu harus dibarengi dengan apa? Tertib. Nah itu syarat dua khutbahnya. Tah nu paling pokokna ayeuna naon nyaeta rukun khutbah. Rukun khutbah ieu ulah leungit eusina gitu. Eusi khutbah teh aya naon wae. Nu kahiji nyaeta harus membaca tahmid. Nyaeta memuji ka Allah. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang diawali seperti itu. Itu tahmid. Yang pertama tahmid atau hamdalah ya. Kemudian syahadatain, dua kalimah syahadat. Yang ketiga adalah sholawat Nabi. Yang keempat wasiat takwa. Ya, yang keempat wasiat takwa. Yang kelima yaitu doa. Tapi ieu rukun-rukun oge ieu teh teu sami nya. Rukun-rukun oge teu sami. Ada yang mengatakan sholawat Nabi itu tidak masuk rukun khutbah. Sholawat Nabi teh. Makanya kalian harus hafal. Dulu Bapak pernah khutbah di salah satu masjid, kemudian dikatakan, "Oh, saya tidak sholawat Nabi. Saya tidak memuji Allah." Misalkan padahal itu menggunakan bahasa Arab. Kita ambil yang pendek ya, contohnya alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu masuknya tahmid atau membaca hamdalah. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau wahdahu la syarikalah silahkan. Kalau syahadatain itu masuknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu ada wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini sok aya wae eta teh, karena itu masuknya rukun. Termasuk ada yang menambahkan rukun khutbah itu harus membaca ayat Al-Quran. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nah itu biasanya kedah maca Al-Quran. Ya, itu sebagian dari rukun. Ada yang mengatakan termasuk rukun Jumat itu dengan membaca Al-Quran. Yang sholawat juga ada yang mengatakan masuk rukun, ada juga yang tidak. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, itu masuk sholawat. Atau mau membaca sholawat yang ada di dalam bacaan sholat, itu juga termasuk sholawat ya. Nah setelah itu yang pokoknya ya, termasuk nanti doanya. Tapi doa juga termasuk, ada yang mengatakan masuk rukun, ada juga yang tidak, termasuk sunnah. Nah jadi intinya itu, yang pertama hamdalah, yang kedua syahadat, yang ketiga wasiat takwa, itu tidak boleh hilang
ya. Bahkan menurut sebagian yang penting rukuna tos aya entos cekap sebenarnya mah bisa tidak menyampaikan materi oge cenah gitu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Yang penting rukunnya sudah dibacakan maka sudah sah. Kemudian di situ kan ada yang disebut duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Nah, itu harus dilaksanakan. Lalu khutbah kedua, nah khutbah kedua itu ada yang dipakai untuk jadi ringkasan rangkuman khutbah yang pertama. Jadi nggak bahas deui tapi sebagai rangkuman. Nah, di kita juga sama seperti itu. Khutbah kedua itu masih memberikan materi tapi merupakan kelanjutan atau rangkuman dari khutbah pertama. Nah, sebagian yang lain khutbah kedua itu adalah hanya sebatas untuk doa. Tapi tetap dibaca deui di awal, baca hamdalah deui gitu. Yang lain itu pendapatnya seperti itu. Hamdalah lagi, syahadat lagi, wasiat takwa lagi, tapi langsung baca doa. Nah, mau itu karena sebagian berpendapat itu ada dua pendapat ya. Yang penting rukun-rukun yang utamanya itu tidak boleh dihilangkan. Ketika kalian sudah bisa seperti itu, berarti kalian sudah siap menjadi khatib. Nah, itu jadi khutbah Jumat ya. Termasuk Bapak namahan ya di dia khutbah Jumat itu. Khutbah itu adalah pengganti sholat. Makanya ketika ada orang yang khutbah yang ikut Jumatan pas ke khutbah ararudud misalkan arudud kene nah teu sah salatna teh khutbah Jumatan teh sabab salat itu termasuk bagian tina Jumat ieu ya. Khutbah itu bagian tina salat. Menurut sebagian mah pengganti salat yang 2 rakaat. Nah, itu khutbah ya, ada syarat, ada rukun, ada syarat wajib, ada sunnah. Kalau sunnah misalkan sebagian mengatakan harus berdiri, yang kedua kemudian posisi imam itu harus lebih tinggi. Makanya sebagian masjid kan ada pas bagian mimbarnya itu ada seberapa tahapnya, aya 5 cm atau berapa rada luhur. Nah, itu karena menurut sebagian itu merupakan sunnah dari khutbah itu sendiri. Posisi khatib itu harus lebih tinggi ya. Nah, itu ringkasannya ya, ringkasanana tina khutbah teh eta. Nah, yang kedua bilih panjang teuing, yang kedua tentang tabligh. Tabligh itu artinya tadi balagha yuballighu tablighan, yaitu artinya menyampaikan. Seperti sifat Nabi kan sidik, amanah, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Menyampaikan secara istilah nama menyampaikan hal yang berkaitan dengan agama Allah, baik itu ajakan ataupun larangan pada momen-momen tertentu. Matak di urang masuk disebut tabligh akbar ya. Jadi tabligh itu menyampaikan sesuatu yang bermanfaat yang berkaitan dengan agama, dan itu bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Tapi biasanya di momen-momen tertentu tabligh akbar, memperingati apa ada tabligh akbar. Tapi sebetulnya kita termasuk tabligh kalau menurut hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Ketika kita pulang dari sini menyampaikan sama orang tua, menyampaikan sama adik kita, sama kakak kita, tadi membahas tentang ayat ini, meskipun hanya 1 ayat, ditepikeun deui kanu lain tah, kita itu sedang tabligh. Ya, kita itu sedang tabligh. Dalam arti menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah itu tabligh. Jadi kalau dakwah itu berbicara sama menyampaikan, tapi ada syarat dan rukun. Nah, kalau tabligh mah teu. Bisa bari tati, bisa bari cali, bisa bari jalan. Sok tinggal di dina TV geuning aya nu bari gogoleran, aya. Sabab tadina bari meureunna bari rek
ngebodor. Tapi ai kitu-kitu teuing mah asa kumaha gitu nya. Tapi minimalna urang teh menyampaikan apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens. Nah, kalau dakwah itu asal kata dari da'a yad'u, artinya itu mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk menghindari dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah mah lebih umum ya, dakwah mah lebih umum. Macam-macam dakwah loba. Nah, pertanyaan anak, apa yang kalian bisa lakukan? Apa hari ini gitu, sekarang kita sudah bisa melakukan apa? Khutbah, tabligh atau dakwah? Dakwah. Khutbah bisa can bisa, karena mungkin kacang-cang ku aturan-aturan tertentu. Tabligh oke sama, mungkin kita belum bisa. Misalkan ya, di desa kita mengadakan tabligh akbar, misalkan sebentar lagi memperingati Maulid Nabi misalkan, atau Isra Mi'raj atau yang lainnya. Para remaja mengadakan pengajian tabligh akbar. Pek teh sahadan teh ajol-ajolan, saya siap yuk materi geus aya. Saya siap ngeusi khutbah. Ari jamaahna hoyong ngonang Mamah Dede misalkannya, hoyong ngonang Ustadz saha gitu nya. Meskipun ajol-ajolan misalkan bapak oge ajol. Oh, bapak tos siap yuk. Tos aya pasti norolong misalkan. Teu bisa karena waktu-waktu tertentu kemudian itu sesuai dengan kehendak berbagai macam pokoknya orang yang mengadakan itu. Dari dakwah mah insya Allah ini yang bisa kita lakukan, karena dakwah itu ada bermacam-macam. Yang pertama dakwah bil qaul, ya, dakwah bil qaul atau dakwah dengan ucapan. Gampangnya saja gini, dakwah itu da'a yadu artinya ngajak karena bener, ngajak nyarek karena salah, ngajak nyarek gitu kumanya kalimahna teh, mengajak orang lain supaya tidak melakukan kesalahan. Dakwah bil qaul dengan ucapan, tong kitu, ayo ke masjid, ayo urang sholat, itu dakwah, ngajak. Ya urang ngaji, ngajak eta teh dakwah eta teh. Urang rek indit ka masjid itu aya nu keur arulin keneh, jang ayo sholat, itu dakwah. Kade tong dianggap enteng eta teh, itu dakwah bil qaul. Ada juga dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Duh, batur teh meni miceun sampah teh di mana wae, nyarek teu bisa daerah, misalkan belum kuatnya, belum ada kemampuan kekuatan, minimal dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Hayang ngajak ka batur tapi teu bisa ngomongna, geus we urang nyontohan ku perbuatan, indit ka masjid aya sampah dihareupeun batur teh nu miceun sampah teh di pulungan, eta teh dakwah. Sehingga orang lain teh melihat, oh geuningan miceun sampah teh salah. Ya, jadi tah diturutan ku batur, dakwah itu teh. Atau juga bisa ada juga yang namanya macam dakwah itu, yang pertama dakwah bil qaul, ucapan, yang kedua dakwah bil hal dengan perbuatan baik supaya orang lain mengikuti kita, itu juga termasuk dakwah. Ada juga dakwah bil mal, dengan harta. Nah, jangan make teu ngaji, teu boga bakalna ieu atuh dibere bakal. Jik tapi ngaji itu termasuk dakwah. Ya. Nah, make teu ngaos, aduh abdi mah teu gaduh sarungna, nyaan teu boga sarung, ku urang teh dibere sarungna, dakwah bil mal eta teh. Urang keur ka Sumedang aya tukang beca, "Mang, hayu Jumatan." Duh, jang teu boga sarungna. Nyokot teh duit urang teh. Tah beulikeun sarung tapi wayahna Jumatannya, ya siap ngaluarkeun harta pikeun ngajak orang lain untuk dekat kepada Allah beribadah, itu dakwah. Termasuk tadi mere jajan oge eta teh termasuk kita dakwah kepada adik-adik kita, cing ngaji tapi diberi jajannya, diberi jajan tapi kudu ngaji, itu dakwah bil mal. Atau misalkan ngomong teu bisa, nyarek teu bisa, siga tadi bisa kalian jago nulis, pinter merangkai kata. Nah, dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Bisa nyeun cerpen, beh dituna kalian bisa bikin buku-buku tentang agama Islam. Eta teh dakwah.
Di jalan-jalan kita mengingatkan, misalkan membuat kalimat, misalkan Yusef punya kepandaian yang kaligrafi, hal-hal yang lain, nah tuluy urang nyieun Asmaul Husna di jalan, di sisi jalan teh minimal misalkan di lembur urang sisi jalana urang pinuhan Asmaul Husna sabaraha 88 Pak dibagi 2 we kanan kiri misalkan. Itu setidaknya gitu mereka akan membaca oh naon eta ya Aziz, Al-Aziz misalkan, ya Qahar, ya Jabbar. Satu kalimat itu dakwah bil kitabah dengan tulisan. Termasuk bil kitabah ayeuna dina naon gampang dina WA. Mata kudu kuat dakwah teh hese godaana teh sabab naon lamun kita postingkan hal-hal tentang agama dina statusnya media elektronik dina WA dina Facebook pasti orang akan menyangka sok suci sok benar tah urang siap teh gitu. Nah itu tantangan dakwah. Yang penting apa yang kita sampaikan kita sudah yakin benerna lain hoak gitunya. Ai hoak mah kudu lamun dianggap hoak kita cari dulu sumberna ieu teh bener teu. Kalau dasarnya sudah kuat kita sampaikan sehingga kita punya argumentasi. Nah itu bedanya khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi dari ketiga ini mungkin yang bisa kalian lakukan mungkin hanya dakwah. Kemampuan kalian beda-beda, kemampuan kalian itu kapasitas kalian berbeda-beda, tapi bisa dilakukan. Bisa dengan dakwah bil qaul dengan ucapan, kalau tidak dengan bil hal dengan perbuatan, dan kalau tidak dengan dakwah bil mal dengan harta. Teu boga harta bisa dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Nah mungkin itu saja ringkasan, udah lebih ya setengah jam. Mudah-mudahan meskipun terlalu lama ini bermanfaat buat kalian supaya nanti kalian bisa membedakan apa itu khutbah, tabligh dan dakwah, dan kita bisa lebih maksimal untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu saling menasihati dalam kebaikan. Ya, kenapa dalam Islam harus saling menasihati dalam kebaikan? Karena apa gini? Ketika kaum muslimin tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka di situ akan timbul apa? Kemaksiatan. Sekali kemaksiatan dilaksanakan, eueuh nu nyarek bakal loba nu nurutan. Di mana kemaksiatan geus loba nu nurutan, geus loba nu ngalaksanakeunana, maka masalah yang akan timbul perbuatan dosa itu akan dianggap biasa. Maka sok aya istilah jamak dan tong ngabohong saeutik ge. Jamak atuh ngabohong saeutik mah. Naon artina jamak teh? Jamak teh bahasa Arab. Ai jamak teh loba artina teh. Maksud ketika kita ngomong jamak sakitu mah maksudna teh loba nu kere ditu mah gitu maksudna teh. Nah, ketika sudah banyak dilakukan maka akan merasa dianggap bukan dosa. Ketika bukan dianggap dosa, cilaka dilakukan ku sararea. Nah, yang Bapak pelajari dari 70 dosa besar karangan Imam Az-Zahabi itu 70 dosa besar teh padahal dosa badak, tapi ternyata lamun dilenyepan mah ini teh sudah banyak yang melakukannya. Kenapa? Karena apa? Merasa dosa kecil, asal lain dosa eta teh. Nya contohna ngabohong tadi nya. Nah, tuh mengkodenya badai ditutup tadi teu wae. Tah, mungkin itu saja ya untuk materi yang bab tentang saling menasihati dalam Islam yaitu khutbah, tabligh dan dakwah. Bapak mengharapkan kalian bisa lebih memahami, kalian bisa lebih mengerti sehingga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitas kalian. Itu saja dari Bapak, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak? Alhamdulillah. Terasik. Itu saja dari Bapak. Sekali lagi semoga kalian lebih bersemangat meskipun dalam kondisi yang serba terbatas ini. Tetap thalabul ilmi, insyaallah itu akan meningkatkan derajat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.